Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Teh Rina Koiria Konitatin, Teh Dila Silpania Dewi, Raden Rini Siti Salma Wulandari, Melani Wahyudi, Risma Herliana, dan Pidia Jahrani akan menjelaskan materi mengenai metode pendidikan Islam. Materi pertama akan dijelaskan oleh Melani Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat metode pendidikan dalam Islam. Metode pendidikan Islam adalah suatu cara yang digunakan untuk mempermudah suatu pendidik untuk mengembangkan ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran atau hukum syariat Islam yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan Islam, metode adalah suatu yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan suatu tujuan, karena metode menjadi sarana yang menampung materi pembelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan, sehingga dapat dipahami oleh peserta didik yang dapat membentuk tingkah laku dan kepribadian mereka. Selanjutnya materi prinsip metode pendidikan. 1. Prinsip memberikan suasana kegembiraan. Prinsip ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 25, yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dalam ayat di atas, Allah senantiasa memberikan kabar gembira kepada setiap makhluknya yang beriman. Semuanya dimaksud agar makhluknya dapat menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan diisi dengan hal-hal kebaikan. Kedua, prinsip memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sesuai dengan ayat di atas, hendaknya kita selalu berlaku santun dan lemah lembut terhadap orang-orang di sekitar kita. Tidak terkecuali kita sebagai pendidik yang tentunya terhadap peserta didik, karena hal itu pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketiga, prinsip kebermaknaan bagi peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, pendidik hendaknya memberikan materi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Semua itu bertujuan agar materi yang disampaikan lebih bermakna baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berbicaralah kamu kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Keempat, prinsip prasyarat. Untuk menarik minat peserta didik diperlukan mukadimah dalam langkah-langkah mengajar bahan pelajaran baru yang dapat memadukan perhatian dan minat mereka ke arah bahan tersebut. Kelima, prinsip komunikasi terbuka. Pendidik hendaknya mendorong peserta didiknya untuk membuka diri terhadap segala hal atau bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka, sehingga mereka dapat menyerapnya menjadi bahan apresiasi dalam pemikirannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Keenam, prinsip pemberian pengetahuan yang baru. Peserta didik ditarik minat dan perhatiannya pada bahan-bahan pengetahuan yang baru bagi mereka. Hal ini dimaksudkan agar mereka tertarik kepada bahan pelajaran tersebut. Dalam ajaran Islam terdapat prinsip keberharuan dalam belajar, baik tentang fenomena alamiah maupun fenomena yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Seperti firman Allah yang benar-benar dapat membangkitkan perhatian dan minat mereka untuk mempelajari hal-hal yang baru. Dan hal ini
maktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Ketujuh, prinsip memberikan model perilaku yang baik. Peserta didik dapat memperoleh contoh perilaku melalui pengamatan dan peniruan tempat guna dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pendidik diharapkan tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan teladan yang baik. Kedelapan, prinsip pengalaman secara aktif. Mendorong peserta didik untuk mengamalkan semua pengetahuan yang telah diperoleh dalam proses belajar mengajar atau pengalaman dari keyakinan dan sikap yang mereka hayati dan pahami, sehingga nilai-nilai yang telah ditransformasikan ke dalam dirinya menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat sekitar. Kesembilan, prinsip kasih sayang. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Sebagai kita ketahui bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai agama yang memberikan rahmat bagi semesta alam, seperti termaktub dalam ayat di atas. Oleh karena itu, kita hendaknya sebagai seorang muslim dapat mengamalkan hal tersebut dalam setiap urusan, agar kita dapat berbahagia di dunia maupun di akhirat. Nilai, strategi, metode pendidikan. Dalam proses pendidikan tentu sangat diperlukan suatu perhitungan tentang kondisi dan situasi di mana proses tersebut berlangsung. Dengan perhitungan tersebut, maka proses pendidikan Islam akan lebih terarah kepada tujuan yang hendak dicapai. Itulah sebabnya pendidikan memerlukan strategi yang menyangkut pada masalah bagaimana melaksanakan proses pendidikan terhadap sasaran pendidikan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Adapun strategi pendidikan Islam adalah seperti yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya pertama dalam surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian yang kedua pada surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, dengan dasar petunjuk Allah sebagaimana yang tersirat dalam firman-Nya, maka strategi pendidikan Islam harus mencangkup ruang lingkup pembinaan keimanan, akhlakul karimah dan ilmu pengetahuan tentang kehidupan duniawi dan ukhrawi. Di antaranya yang pertama ada strategi moral knowing. Strategi moral knowing merupakan strategi dengan memberikan pengetahuan yang baik kepada siswa sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pendidikan. Dalam moral knowing, hal utama yang harus menjadi catatan bagi para pendidik adalah bagaimana membuat siswa mampu memahami nilai-nilai yang baik serta nilai-nilai yang buruk. Namun tidak sebatas itu, di sisi lain, siswa mampu memahami efektivitas dari nilai yang telah ditanamkan, baik efek positif maupun negatif. Hal ini bertujuan agar siswa lebih bijak dalam mengklasifikasi nilai-nilai yang akan menjadi tindakan dalam kehidupannya. Yang kedua ada strategi moral modeling. Strategi moral modeling merupakan strategi yang dimana guru menjadi sumber nilai yang bersifat hidden curriculum sebagai sumber referensi utama peserta didik. Dalam implementasi pendidikan, nilai tentu tidak akan lepas dari strategi tersebut. Sebagai strategi yang menggunakan pendekatan karismatik tentu sangat memiliki pengaruh yang cukup besar bagi sebuah kepribadian. Yang ketiga ada strategi moral feeling and loving. Strategi moral feeling dan loving berawal dari pola pikir yang positif terhadap nilai kebaikan akan merasakan manfaat dari perilaku yang baik itu. Dalam aplikasi strategi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan action approach, di mana memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan tindakan-tindakan yang mereka anggap baik.
Yang keempat ada strategi moral acting. Dalam implementasi moral acting melalui tindakan secara langsung, setelah siswa memiliki pengetahuan, teladan, dan mampu merasakan makna dari sebuah nilai, maka siswa berkenan bertindak sebagaimana pengetahuan dan pengalamannya terhadap nilai-nilai yang dimilikinya, yang pada akhirnya akan membentuk karakter. Kemudian yang kelima ada strategi tradisional atau nasihat. Strategi tradisional atau yang biasa juga disebut dengan strategi nasihat merupakan sebuah strategi yang ditempuh dengan jalan memberitahukan secara langsung kepada siswa terkait nilai-nilai yang baik dan yang buruk. Dalam strategi ini, guru membimbing, masukan, pengarahan, dan mengajak siswa untuk menuju kepada nilai-nilai yang telah ditetapkan dan dapat diterima di semua kalangan. Kemudian ada strategi punishment. Strategi punishment adalah di sini untuk menekankan dan menegakkan peraturan secara bersungguh-sungguh serta berfungsi untuk menegaskan peraturan, menyatakan kesalahan, menyadarkan seseorang yang berada di jalan yang salah dan menuju jalan yang benar. Dan yang terakhir ada strategi habituasi. Strategi habituasi ini anak dituntut dengan perlahan-lahan agar dapat memaknai nilai-nilai yang mereka jalani, seperti membiasakan sikap disiplin, membiasakan berdoa sebelum belajar, berpakaian rapi, dan lain sebagainya. Kebiasaan baru dapat menjadi karakter jika seseorang senang atau memiliki keinginan terhadap sesuatu tersebut dengan cara menerima dan mengulangnya. Nah, yang selanjutnya ada efektivitas penggunaan metode pendidikan Islam. Pembelajaran yang efektif dan bermakna membawa pengaruh dan makna tertentu bagi para peserta didik. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru sebelumnya harus dilaksanakan dengan tepat dan mencapai hasil belajar dan kompetensi yang ditetapkan. Pembelajaran yang efektif dan bermakna menunjukkan bahwa selama pembelajaran berlangsung dapat mewujudkan keterampilan, yaitu peserta didik dapat menguasai kompetensi serta keterampilan yang diharapkan. Prinsip mengajar efektif yang pertama ada konteks, yang kedua ada fokus, yang ketiga ada sosialisasi, yang keempat ada individualisasi, yang kelima ada urutan, dan yang keenam ada evaluasi. Nah, efektivitas penggunaan metode pendidikan Islam ini sangat-sangat efektif sekali untuk digunakan. Kenapa? Karena sesuai dengan prinsip metode pendidikan Islam, yaitu yang pertama mempermudah, yang kedua berkesinambungan, dan yang ketiga metode pendidikan Islam ini fleksibel dan juga dinamis. Fakta yang mempengaruhi pemilihan metode, yang pertama ada siswa atau peserta didik. Intelektual tiap peserta didik yang berbeda. Perbedaan ini ditunjukkan dengan cepat atau lambatnya peserta didik merespon rangsangan yang diberikan dalam kegiatan belajar mengajar. Perbedaan di beberapa aspek tersebut mempengaruhi dalam pemilihan dan penentuan metode yang akan diambil guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kreatif dalam waktu relatif lama demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Yang kedua ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Tujuan pembelajaran merupakan suatu sasaran yang menjadi tujuan dari setiap kegiatan belajar mengajar. Hal itulah yang mempengaruhi penyeleksian metode yang digunakan. Metode yang dipilih pun harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Harus sesuai dengan tingkat kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri peserta didik. Yang ketiga ada materi pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat mampu memberikan arahan praktis untuk mengatasi tingkat kesulitan suatu materi pembelajaran. Yang keempat ada situasi atau dinamika kelas. Itu merupakan jumlah peserta didik dan karakter kelas. Yang kelima ada fasilitas pembelajaran. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas pembelajaran dengan standar yang diharapkan. Keadaan tersebut hendaknya tidak menjadi suatu hambatan bagi guru dalam merancang suatu pembelajaran yang tetap mampu menjangkau tujuan pembelajaran tersebut.
Dan yang keenam, alokasi waktu. Rancangan belajar yang baik adalah penggunaan alokasi waktu yang dihitung secara terperinci agar berjalan dengan dinamis, tidak ada waktu yang terbuang tanpa arti. Dan yang ketujuh ada pendidik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Macam-macam metode pendidikan. Yang pertama ada metode internal materi. Yang dimaksud di sini adalah cara penyampaian bahan materi pelajaran yang efektif agar cepat dipahami oleh peserta didik. Yang pertama ada metode induktif. Nah, metode ini bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta dan hukum-hukum melalui jalan pengambilan kesimpulan atau induksi. Yang kedua ada metode deduktif. Metode ini merupakan kebalikan dari metode induktif, di mana perpindahan menurut metode ini dari yang umum kepada yang khusus. Jadi metode ini sangat cocok apabila digunakan pada pengajaran sains dan pelajaran yang mengandung prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan fakta-fakta yang di bawahnya mengandung masalah-masalah cabang. Yang ketiga ada metode dialog atau diskusi. Metode ini biasanya dikemas dalam tanya jawab. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami materi secara lebih mendalam. Yang kedua ada materi eksternal. Terlaksananya proses pendidikan tentunya tidak cukup hanya pada pemahaman materi saja. Namun yang terpenting dalam menjadi esensi dari pelaksanaan pendidikan tersebut adalah pendemonstrasian transformasi pada kehidupan real. Ada 3 metode, yaitu metode teladan, metode cerita, dan metode pembiasaan. Kemudian yang terakhir ada metode yang umum. Metode ini sudah dikenal dan dikuasai oleh semua pendidik melalui pengalaman dan sudah digunakan tanpa ada pendidikan atau diklat khusus. Metode ini mencakup latihan dan meniru, yaitu melatih anak didik menguasai tujuan tertentu dengan disertai peniruan. Dalam metode ini, pendidik sudah menguasai materi yang akan disampaikan pada peserta didik dan sudah dipraktekkan sendiri. Metode ini juga digunakan dalam pendidikan di keluarga, lingkungan tetangga, dan juga di sekolah dalam rangka pembentukan kebiasaan, pola tingkah laku, keterampilan, sikap, dan keyakinan. Kesimpulannya, metode pendidikan Islam adalah salah satu cara yang digunakan untuk mempermudah suatu pendidik untuk mengembangkan ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran atau hukum syariat Islam yang telah ditetapkan. Metode pendidikan Islam ini memiliki prinsip-prinsip yang digunakan untuk memperlancar proses pembelajaran, yaitu dengan memberikan suasana kegembiraan, memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut, prasyarat, komunikasi terbuka, pengalaman dan kasih sayang. Nilai strategi metode yang dimiliki pendidikan Islam diantaranya strategi moral knowing, strategi feeling and loving, moral acting, tradisional, punishment, habituasi, dan metode yang digunakan adalah metode dari sisi internal dan dari sisi eksternal. Faktor yang mempengaruhi pemilihan metode yang digunakan yaitu siswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, situasi kelas, fasilitas pembelajaran, alokasi waktu guru atau pendidik, dan efektivitas penggunaan metode Islam ini dapat mempermudah, berkesinambungan, fleksibel, dan dinamis. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.